Shalom Bapak Ibu, selamat beribadah kita semuanya, baik yang ibadah ragawi maupun ibadah secara online mengikuti lewat YouTube, lewat Facebook maupun Radio Sejahtera FM. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita perkatakan firman Tuhan yang ada di dalam Roma 14 ayat 8 sampai 19. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pertolongan kita datang dari Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, kami mengucap syukur saat ini kami boleh beribadah kembali. Semuanya karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, seluruh rangkaian ibadah saat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya semuanya boleh berjalan dengan lancar dan untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, melawat kami semua dimanapun juga berada, dan pada akhirnya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami tabiskan ibadah saat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan, Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Shalom. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus juga menyertai dan bersama dengan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara streaming melalui YouTube GBI Diaspora Sejahtera dan juga Radio Sejahtera 107,3 FM. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita, sebab Dia adalah sumber sukacita kita. Haleluya. Bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Mari dengan mantap katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Come on, Diaspora. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Allah yang dahsyat dalam hidup kami Yesus. Tuhanlah kekuatan mazmurku. Come on. Ya gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Mari berikan sorak-sorak paling dahsyat buat Allah kita, come on. Ku mau selalu tetap cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sekali lagi mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita, sebab Dia adalah Allah yang tidak tertandingi. Haleluya. Pagi ini kami mau deklarasikan Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak tertandingi dalam hidup kami, Yesus. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar takkan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu, Tuhan. Sorak gemetar. Mari jemaat diaspora serukan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara. Amin. Pada siapa kau bandingkan? Mari dengan mantap katakan. Yes. Terbesar. Dahsyat Engkau Tuhan, semua musuh pun gemetar. Haleluya. Sorak gemetar. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Haleluya. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dari penguasa di dunia. Mari dengan mantap katakan. Sungguh kan tak tertandingi. Haleluya. Hanya Yesuslah Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan. Katakan sungguh, sungguh tak tertandingi,
dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri, karena Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami, Yesus. Segala sesuatu boleh terjadi di sekitar kami, tapi kami sebagai anak-anak Tuhan akan tetap berdiri, karena kami berjalan melangkah bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kuatkan jiwaku adalah bersama-Mu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama
Sungguh benar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah atas hidup kami. Terlebih ketika saat ini kami sadar kami ada dalam rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu, bersama dengan saudara-saudara kami yang beribadah online saat ini. Sesungguhnya Kau beri kami kesempatan untuk datang menghadap kepada-Mu Tuhan, untuk mempersembahkan syukur karena segala kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami, untuk memuji, menyembah, dan mengagungkan nama-Mu, terlebih untuk mendengar akan firman-Mu Tuhan, yang menjadi petunjuk atas jalan yang harus kami tempuh di tengah-tengah musibah yang masih harus terjadi di negeri bangsa kami. Dengan adanya pandemi yang berlaku bagi seluruh dunia, jatuhnya pesawat Sriwijaya Tuhan, bahkan tanah longsor di Sumedang, gempa bumi di Sulawesi Barat Tuhan, bahkan banjir bandang di Kalimantan Selatan, bahkan Gunung Semeru kemarin kami mendengar erupsi Tuhan. Kau beri kami kesempatan untuk datang kepada-Mu. Kiranya kedatangan kami Tuhan Engkau sambut seperti Engkau menyambut si anak bungsu itu. Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan, yang melindungi negeri dan bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadi pengendali atas kehidupan ini. Berkaryalah ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan rencana-Mu, nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, ampuni dosa dan salah bangsa kami, ampuni dosa dan salah pemimpin-pemimpin kami. Kami percaya Engkau dengar seru doa kami dalam ibadah singkat. Untuk itu Engkau sedang mengajar kami untuk memanfaatkan waktu-waktu yang ada, mempergunakan waktu-waktu yang ada untuk mengejar hal-hal yang paling penting, yang esensi, termasuk dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan untuk sekalian kami. Kami butuh Engkau, butuh firman-Mu. Karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami, kekuatan kami Tuhan, untuk kami sanggup terus berjalan mengiring Engkau di tengah masa-masa sukar hari-hari ini. Permuliakanlah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, dan Tuhan juga memberkati anggota keluarga kami dimanapun saat ini mereka berada. Haleluya. Masing-masing berkata mantap. Amin. Boleh dong sorak-sorai meriah bagi Tuhan. Silakan duduk. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa melimpah mengalir dalam setiap kehidupan saudara, seperti sungai yang tidak pernah kering, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Shalom, shalom, shalom semuanya. Sedang kasih Tuhan, kita bangsa ini sedang diperhadapkan dalam situasi pandemik, di mana kita belum mengetahui kapan berakhirnya. Maka kemudian datang musibah yang kedua, jatuhnya Sriwijaya Air. Kemudian juga tanah longsor di Sumedang, yang juga mengambil korban cukup banyak. Sudah ditemukan 24 orang yang sudah meninggal, tetapi diperkirakan masih sekitar 15 orang lagi yang tertimbun dalam tanah longsor itu. Belum selesai, Basarnas menangani 2 perkara ini. Maka datang perkara yang ketiga, yaitu gempa bumi, yang diperkirakan juga ada gempa-gempa susulan, dan diperkirakan dimungkinkan akan datang mengakibatkan tsunami. Itu menurut mereka yang berkompeten dalam soal ini. Kemudian berita menyusul berikutnya adalah banjir bukan saja untuk kota, tapi seprovinsi Kalimantan Selatan. Mari kita maknai apa yang sedang terjadi ini, saudaraku. Adakah kita masih bersikap santai dalam mengejar Tuhan?
Adakah kita hanya melakukan atau sekedar berdoa tidak melakukan sesuatu untuk mengubah kehidupan ini, supaya sungguh melalui kehidupan saudara dan saya, kita boleh menjadi berkat di semua musim kehidupan. Yang setuju boleh katakan amin dan beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya harus sampaikan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani di masa pandemik. Karena melayani di masa pandemik, melayani yang sangat bertaruh dengan paparan COVID-19. Dengan penuh resiko. Sehingga saya kemarin diperingatkan oleh jemaat atau diaken di Surabaya. Saya perhatikan Bapak, kalau sudah khotbah kok tidak pakai masker dan tidak pakai, saya katakan saya ada di rumah waktu itu. Pernah Pak saya juga mengikuti Bapak sedang ada di Malang. Jam yang 9 itu, tapi Bapak hanya pakai face shield. Tolong Pak, Bapak juga pakai masker. Saya manut. Untuk kebaikan banyak orang. Tentu juga bagi kebaikan saya. Saudara yang kasih Tuhan, penuh rintangan, penuh tantangan. Maka saya harus menyampaikan terima kasih untuk semua hamba Tuhan, khususnya multimedia yang luar biasa. Telah memberikan tenaga, pikiran, waktunya. Di mana semua hamba Tuhan mungkin pada di rumah. Namun mereka berada di ruangan studio. Mereka harus datang setiap ada tayangan online. Mereka sediakan diri. Demikian juga para pemusik, pemuji. Sekali lagi berikan tepuk tangan syukur pada Tuhan untuk mereka. Sedang kasih Tuhan. Juga tentu hamba-hamba Tuhan yang mendoakan gereja ini. Tim doa, menara doa yang terus berlangsung setiap hari untuk mengawal kegiatan DSCM. Bukan saja Malang, tapi seluruh cabang-cabang yang ada. Saya sampaikan terima kasih buat kesungguhan hati cinta saudara kepada Tuhan Yesus. Cinta saudara bekerja di ladang Tuhan di masa-masa sukar ini. Saudara yang kasih Tuhan, tema 2021 jelas. Dikatakan dengan mantap di sana, for His kingdom and glory, living a legacy. Tuhan mengajak saudara dan saya untuk tinggal di dalam rencana, kehendak, dan perintah Tuhan. Sebagai warga kerajaan surga untuk hidup bagi pelebaran kerajaannya. Untuk hidup bagi kemuliaannya. Dan itu semua yang kita jalani. Kita bisa mewariskan itu kepada generasi. Kita bisa wariskan itu kepada dunia. Karena inilah sesungguhnya yang harus kita tangkap di masa sukar hari-hari ini. Supaya sungguh kita kembali pada tempatnya. Kita kembali pada fungsinya. Sebab firman Tuhan berkata, kamulah garam dan terang dunia. Yang menyadari sudah garam dan terang dunia, katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sudah banyak subtema yang membawa saudara dan saya untuk masuk dalam tema besar 2021. Pagi hari ini saya sangat diteguhkan oleh Tuhan. Tadi malam saya tidak bisa tidur, kelihatannya diem gitu di samping ibu. Tapi sebenarnya saya tidak bisa tidur. Karena diingatkan Tuhan untuk mendoakan umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dan juga pesan yang harus saya sampaikan. Ternyata apa yang saya persiapkan dengan tema hidup bagi kemuliaannya, yang intinya adalah Tuhan membawa saya dan saudara untuk menyadari apa sih maksud penciptaan Tuhan atas alam semesta. Apa sih maksud Tuhan menciptakan saudara dan saya? Itu harus kita jawab. Itu harus kita sambut. Dan sudah selesai PowerPoint itu saya buat. Tapi tadi malam kira-kira jam 1 lebih saya terbangun. Dan ternyata Tuhan menghendaki supaya harus menyampaikan yang saya sampaikan sekarang ini. Saya akan sampaikan yang sudah saya buat ya. Dan hidup dalam kemuliaannya itu. Untuk menyadari tentang maksud penciptaan Tuhan. Baik bagi alam semesta maupun manusia. Akan saya sampaikan later. Nanti kesempatan berikut. Sekarang saudaraku yang kasih Tuhan. Saya teguhkan sebagaimana Tuhan meneguhkan saya. Dengan tema menjadi hidup yang berbuah.
menjadi hidup yang berbuah. Ternyata ini Tuhan menghendaki, karena di dalam paparan yang ingin saya sampaikan ada tahapan, ada fase-fase, ada level-level yang harus kita jalani. Firman Tuhan dalam Roma 7 ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain. Sadar, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Yang setuju katakan amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang perhatikan dalam PowerPoint yang disediakan untuk saudara. Menjadi hidup yang berbuah. Menjadi hidup, oh tidak bisa di depan ini ya. Tidak bisa ya. Menjadi hidup yang berbuah. Saudara, dengar baik-baik. Ketika saudara sadar saudara adalah orang Kristen, saudara harus menyadari bahwa saudara telah ditebus oleh darah Yesus. Saudara harus menyadari saudara adalah milik Tuhan Yesus. Katakan amin. Ini penting saudaraku. Karena kita tidak dikehendaki hanya sekedar melakukan tanpa dasar-dasar pengertian yang benar. Yang diletakkan dari awalnya. Sebagaimana sebuah bangunan dibangun, itu ada fondasinya. Fondasi yang diletakkan adalah Yesus Kristus yang telah mati dan dibangkitkan dari antara orang mati. Itu menjadi dasar kehidupan. Dan menyadarkan bahwa ketika saudara mengaku Kristen, saudara adalah orang yang ditebus oleh Tuhan. Yang sekaligus memberi pengertian, hidupmu bukan milikmu lagi. Hidupmu adalah milik Tuhan. Yang percaya boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus menjalani hidup seturut dengan rancangan Tuhan. Harus menjalani hidup seturut dengan rancangan Tuhan. Tidak usah wajah saya, PowerPoint-nya saja. Ya, harus menjalani hidup seturut dengan rancangan Tuhan. Firman Roma 7:4 sudah kita baca. Maka sesungguhnya hidup seturut dengan rancangan Tuhan bisa terjadi apabila saudara dan saya sadar bahwa saudara adalah umat yang sudah dibeli dan dibayar lunas, sudah menjadi milik Tuhan. Dengan tujuan apa? Agar saudara dan saya hidup berbuah. Hidup berbuah. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka hal berikutnya saudaraku yang harus saya bagikan untuk saudara. Pertama-tama untuk itu semua bisa berbuah. Dan kemudian sampai kepada kesempurnaannya. Kita dikatakan hidup dalam rencana Tuhan. Kita dikatakan hidup sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Kita taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Pertama, apabila saudara hidup, saudara jalani hidup saudara dengan gaya hidup yang baru. Harus ada perubahan gaya hidup. Sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang percaya. Sebagai bukti bahwa saudara dan saya adalah orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Sebagai bukti bahwa saudara dan saya sudah hidup milik Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Mazmur 1 yang saya maksud dengan gaya hidup yang baru adalah Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Perhatikan, tingkatan pertama pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika saudara saat ini
mengaku Kristen, ibadah, baca firman, berdoa, tapi gaya hidup masih tetap gaya hidup lama, saudara tidak mungkin dapat berbuah. Jadi perubahan gaya hidup itu mutlak. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus Yesus yang ada di dalam aku. Firman Tuhan oleh Paulus dinyatakan pada jemaat Korintus, bahwa sesungguhnya tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bahwa kamu telah ditebus dan dibeli dan dibayar lunas. Muliakanlah Allah dalam hidupmu. Yang setuju boleh bangga tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Artinya gaya hidup yang baru, tidak lagi berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang tidak percaya Tuhan kok dianggap penasehat. Jangan lagi menuruti nasihat orang fasik. Ya ringkasnya saja, saya tidak sebut yang lain. Orang yang nggak percaya, kok dituruti nasihatnya. Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian saudaraku yang kasih Tuhan, tidak lagi berada di jalan orang berdosa. Itu dulu, sekarang tidak lagi. Harus ada penampilan, harus ada realita hidup yang baru. Tidak lagi bersama dalam kumpulan pencemooh. Oh, hari-hari ini sejak reformasi, kebebasan berpendapat di medsos rame. Mendadak begitu banyak orang menjadi pinter. Tidak pernah jadi menteri, mengomentari menteri. Tidak pernah jadi presiden, mengomentari presiden. Saya menyimpulkan, pencemooh itu bagi dia, nggak ada orang yang benar. Yang benar cuma dia. Saya minta kepada saudara umat Tuhan, warga kerajaan surga, jangan baca pencemooh-pencemooh. Apapun nyinyir yang mereka katakan, delete, buang. Baca saja firman Tuhan, renungkan saja firman Tuhan. Kalau hidupmu diakui menjadi warga kerajaan surga, kalau hidupmu mau berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang, jangan ada waktu untuk baca-baca seperti itu. Tidak lagi bersama dalam kumpulan pencemooh. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, selanjutnya ada kesukaan baru. Kesukaan baru, tolong ini. Oh, bagus. Kesukaan baru. Yaitu kesukaannya adalah firman Tuhan. Membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara kalau lihat botol ini isi air. Saudara melihat, Pak Sudi boleh minta botolnya. Pasti saudara mengatakan, kalau haus, Pak Sudi boleh minta airnya. Botol diisi air, dikatakan air. Botol ini saya isi kopi, saudara akan minta kopi. Saudara belajar jadi dokter, yang masuk adalah pelajaran kedokteran. Saudara tidak akan keluar jadi sarjana hukum. Ya, saudara belajar sarjana hukum, belajar tentang hukum apapun. Saudara menjadi saksi Kristus, saudara warga kerajaan surga, belajar firman Tuhan. Yang setuju, mari berikan tepuk tangan. Maka kesukaan baru itu adalah firman Tuhan. Suka sekali baca dan baca, renungkan dan renungkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka saudara akan hidup tumbuh sehat seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Menghasilkan buah pada musimnya. Kenapa? Firman itu. Ini masih tahapan membaca, merenungkan. Sudah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Maka itu pernah saya dalam salah satu grup, saya menegur halus. Ya, karena apa? Saya setiap hari kirim kata hati. Ya, bahkan saya tambahkan kadang-kadang. Kalau digerakkan Tuhan, tambahkan apa lagi? Ya, siang-siang saya tambahkan lagi. Suatu saat saya baca, wah guyonan, enggak apa-apa. Saudara sukacita guyon enggak masalah.
Tapi komentar berikutnya ini yang tidak baik. Iya toh? Iya Bu, mosok ayat firman terus belenger. Saudara, mosok firman Tuhan belenger. Sesungguhnya firman Tuhan itu adalah kesukaan saudara dan saya. Pada mulanya adalah firman, bersama-sama dengan Allah firman. Firman itu adalah Allah. Saya tegur dengan lembut. Jangan mas. Guyon ya guyon, tapi komentar berikutnya tidak perlu. Ya, saya juga pernah dikirimi banyak orang yang namanya komentar-komentar yang menimbulkan gaya guyon. Ya, tidak masalah. Tapi tidak perlu mengatakan ayat firman itu belenger. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dialah terang bagi jalan saudara dan saya. Dialah pelita bagi langkah-langkah saudara. Dialah kekuatan bagi kita semuanya. Yang setuju berikan tepuk tangan. Haleluya. Menghasilkan buah pada musimnya. Musim tuai padi, musim rambutan, musim durian, musim duku pada musimnya. Sedang kasih Tuhan, lebih dari itu ternyata melalui kesukaan baru Tuhan turut bekerja. Karena di situ dikatakan apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Tuhan turut bekerja. Bagaimana caranya? Firman yang masuk itu adalah kekuatan Tuhan. Tanpa saudara sangka dia bekerja di dalam diri saudara. Bukankah firman Tuhan kita baca? Bagi dialah yang lebih banyak dapat melakukan apa lebih dari apa yang kau doakan, lebih dari apa yang kau pikirkan, seperti kuasa yang bekerja di dalam dirimu. Yang mengerti, ayo yang di belakang sana tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masuk pada step yang berikutnya, saudaraku yang kasih Tuhan, yaitu saudaraku, setelah kita punya kesukaan baru, step berikutnya adalah hiduplah dengan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Firman-Nya saya baca dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8. Di situ dikatakan dengan sangat mantap, saudaraku yang kasih Tuhan, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, evergreen. Evergreen. Masalah boleh datang, tapi saudara dan saya, daun saudara dan saya tetap hijau. Saudara tetap mengandalkan Tuhan, saudara tetap menaruh harap pada Tuhan. Haleluya. Step berikutnya, menghidup mengandalkan Tuhan. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau tadi durian, duku, dan lain rambutan dan sebagainya, ada musimnya. Berkat saudara pada musimnya, akhir bulan atau awal bulan, gajian. Ketika engkau hidup mengandalkan Tuhan, gajian tidak gajian, Tuhan tetap memberkati engkau setiap hari. Berikan tepuk tangan. Itu sungguh-sungguh saya rasakan ketika kita bersama memasuki masa pandemi. Banyak hamba Tuhan dari luar pulau, dari Jakarta, dari mana-mana, untuk saling meneguhkan, saling menelpon satu dengan yang lain. Pak Sudi, bagaimana ibadah di tempat Bapak? Waktu itu April, apakah tetap ada ibadah Pak? Enggak ada Pak, kami online. Wah, kalau online itu bagaimana ya? Apanya Pak? Persembahannya bagaimana? Saudaraku yang kasih Tuhan, ini sedikit bongkar dapur pelayanan. Saya katakan, bagian kita adalah melakukan tugas kita. Kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya. Terus berangsur-angsur banyak lagi diskusi soal itu. Pak, sudah tidak mungkin Pak, apalagi ada beberapa jemaat.
Gereja di mana saya ketua badan pekerja daerah bertanya, Pak, kami sudah diberitahu Pak, di tempat di mana kami beribadah nggak boleh lagi Pak. Kalaupun pandemi selesai kami nggak boleh ibadah. Kami akan melihat kami tidak bisa ibadah karena tidak punya tempat Pak. Lalu bagaimana? Saudaraku, di sini pentingnya kita dipandemi oleh Tuhan. Ditambah dengan Sriwijaya, tambah dengan banjir, tambah dengan gempa bumi, tanah longsor, Semeru. Untuk sungguh-sungguh saudara dan saya, hiduplah mengandalkan Tuhan. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Dia sudah berjanji, daunmu tidak akan layu, daunmu akan tetap hijau, engkau tidak akan khawatir akan masa-masa kering. Dan Tuhan akan membuat berbuah tanpa berhenti. Yang setuju boleh tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berikutnya adalah hidup di dalam Tuhan. Saya ulang baca untuk menghantar dari mengandalkan untuk hidup dalam Tuhan. Mengandalkan bisa jadi masih. Kalau saya sakit baru saya ke dokter. Ya, kalau ada rumah bocor saya panggil tukang. Saya ngandalkan tukang, saya datang. Ya, saudara mungkin apalagi yang saudara lakukan, yang artinya masih ketika diperlukan. Ya, tetapi sekarang tahap berikutnya adalah hidup dalam Tuhan. Sakit tidak sakit, butuh tidak butuh, kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang setuju saja boleh tepuk tangan saudara bagi Tuhan Yesus. Firman-Nya saya baca dari Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Syaratnya bukan sekedar saudaraku punya kesukaan baru, bukan hanya sekedar mengandalkan Tuhan, bukan sekedar menaruh pengharapan pada Tuhan, tapi Tuhan sudah tuntut, masuk, tinggallah kamu dalam aku. Amin. Ini berangsur pada level yang lebih tinggi lagi. Dengan jelas saudaraku, dengan demikian saudara hidup di dalam Tuhan, berarti saudara hidup dalam kerajaannya. Sebagai warga kerajaan surga, saudara dan saya menjalani kehidupan menurut rencananya, menurut kehendaknya, menurut tujuannya, menurut taat pada perintah-perintahnya. Tidak ada pilihan lain, terutama dalam situasi yang Tuhan buat ini, masa sukar ini. Jangan hanya berdoa, Tuhan, segera Tuhan, selesaikan, lewatkan pandemi ini. Tapi ketika pandemi sungguh-sungguh selesai, saudara tidak punya gaya hidup yang baru. Saudara tidak punya keputusan-keputusan yang baru. Masih lagi kemudian dijalani cara hidup sebelum pandemi. Saudara jadi orang yang tertinggal. Tuhan tidak kehendaki saudara menjadi orang tertinggal. Setiap kita dikehendaki Tuhan untuk terus melangkah bersama dengan Yesus. Kita hadapi perkara-perkara yang besar. Kita hadapi apapun masalah yang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Kita dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Mari berikan tepuk tangan. Maka itu artinya cara hidup kita berangsur berubah. Sebagai warga kerajaan surga. Kepada Ishak firman Tuhan pernah datang. Jangan kau pergi ke Mesir dalam kelaparan ini. Tinggal tetap di negeri. Hiduplah sebagai orang asing. Dan Ishak di Kejadian 26 nurut. Akhirnya sudah membaca pada ayat 12, 13, 14. Ishak diberkati luar biasa. Kenapa? Taat pada perintah. Saya mengatakan pada saudara, kita ini sebenarnya sudah warga kerajaan surga. Amin. Tetapi masih hidup di dunia. Itulah saya katakan jemaat ini, jemaat diaspora. Orang Indonesia tapi hidupnya di Amerika. Tapi saudara warga kerajaan surga tapi hidupnya di dunia.
harus hidup sebagai warga kerajaan surga yang mengerti. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Maka selanjutnya poinnya pada Yohanes 15:4, menyadari bahwa tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Sadar, tanpa Tuhan engkau tidak sanggup. Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Musa. Sadar, tanpa Tuhan aku tidak mampu. Maka dalam Keluaran 3:3 dia pernah meminta, berdasar kasih karunia sertailah aku Tuhan. Bukankah mereka ini umatmu? Karena sadar tanpa Tuhan aku tidak akan berjalan. Bersama dengan engkau aku akan berjalan. Mari yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Maka setelah tahap kita hidup dalam Tuhan, di mana kita sudah mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan, perintah Tuhan, terus berangsur-angsur kita berubah untuk hidup serupa dengan gambarannya. Hidup serupa sebagaimana Yesus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Bila ada di antara siapa yang mengatakan bahwa saudara tinggal di dalam dia, saudara hidup sebagaimana Yesus telah hidup. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahap berikutnya adalah tahap hidup dalam saya nyenggol yang lain. Yaitu berikutnya bukan saja tinggal, tapi melekat. Hidup yang melekat pada Tuhan. Tidak terpisahkan seperti ranting yang melekat pada pokok pohon. Ayatnya saya baca pada ayat ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Melekat seperti ranting. Saudara yang kasih Tuhan, yang artinya saudaraku, hidup sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Tidak lagi bergantung kepada sesuatu yang lain. Bergantung sama sekali kepada Tuhan. Hidup menyatu dengan tujuan Tuhan, seturut rencana dan kehendak-Nya. Saudara akan melihat bagaimana saudara akan menghasilkan buah yang bukan dari diri saudara sendiri. Contoh untuk memudahkan pengertian, saudara bekerja dapat gaji. Seringkali banyak orang mengatakan gajinya Pak hanya berlaku seminggu atau 10 hari. Setelah itu ya sampai akhir bulan lagi. Ya, atau gaji saudara yang sudah kerjakan oleh karena sudah bekerja habis. Tapi ketika sudah hidup melekat pada Tuhan, saudara, saya berikan jaminan, saudara tidak akan tergantung pada gajimu. Every day, setiap hari Tuhan memberkati, memelihara hidup saudara. Buah yang dihasilkan bukan lagi dari diri kita sendiri. Yang artinya sampai pada tahapan lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Loh. Saya seringkali oleh Tuhan dibuat kekejutan. Diem gitu aja ya sudah, mulat gitu. Tidak pernah bisa sambat kepada siapa-siapa, sambatnya cuma kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak ngomong loh, Tuhan ngertiin aku mulat. Tiba-tiba ada WA masuk, jeng, puji Tuhan, haleluya. Haleluya apa? Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, tahap ujungnya hidup memuliakan Tuhan. Saya baca ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku, jelas sekali. Bukan saja aku dalam kamu, tapi firmanku di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Hidup memuliakan Tuhan.
Hidup menjadi umat yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Doa yang dijawab oleh Tuhan. Karena kehidupan saudara bukan lagi bagi diri saudara, melainkan bagi Allah, bagi rencana, bagi kehendak Tuhan, dan taat melakukan perintahnya. Hidup bagi Allah, hidup bagi orang lain, hidup bagi dunia ini. Menjadi berkat. Yang penting di situ adalah doamu dijawab. Saudara, tidak berlebih kalau saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang menggembalakan saudara, harus mendahului mengalami. Dalam doa saya, katakan 10 doa saya. Seperti seringkali saya saksikan, saya tidak pernah doa minta saya. Tuhan, aku kepingin martabak Tuhan. Kadang-kadang saya batin liwat martabak loh. Tahu-tahu sore sudah datang martabaknya. Ya, di Malang ini kan ada martabak ya hojok. Aku ngomong gini jangan nanti saudara kira aku pengen martabak terus mbok kirim. Contoh, 10 kali saya berdoa. Doa saya bukan untuk saya. Doa saya untuk gerejanya. Doa saya untuk umatnya. Untuk saudara dan saya. Doa saya untuk kota. Doa saya untuk bangsa ini. Dijawab. Saudara kasih Tuhan. Karena Tuhan tahu. Kalau aku memberkati kamu. Aku tahu itu bukan untukmu. Karena engkau sudah melakukannya. Sedikit kesaksian tidak bermaksud bermegah. Saya bermaksud hanya untuk memberi contoh. Tanggal 16 Maret 2019. Sebenarnya saya harus terbang ke Amsterdam. Bertiga. Saya, Ibu, sama Pak Erlangga. Untuk pelayanan 2-3 minggu di sana. Dan ternyata 16 itu. Bahkan waktu itu 15 malam ada pengumuman dari Singapura, dari SQ. Mulai besok SQ tidak berangkat. Berita berikutnya, Eropa ditutup. Ujungnya apa? Kami batal berangkat. Ringkas ceritanya, jalan April, Mei, saya telepon sama SQ. Bagaimana itu dengan tiket yang sudah kami bayar? Oh bisa Pak, berlaku 1 tahun. Bapak bisa pindah, mau ke Jepang, mau ke Amerika, mau ke tujuan lain, kami layani. Bulan berikutnya saya telepon lagi, enggak bisa Pak kalau refund. Tapi hanya geser tujuan. Tapi kami belum bisa berangkat Pak, nanti kalau ada waktu kita akan beritahu. Prinsipnya tidak bisa refund. Saya pakai fasilitas yang Tuhan berikan pada saya. Saya berdoa, ya Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Aku minta engkau tahu bahwa semua itu bukan untukku. Tuhan izinkan, refund Tuhan. Mungkin 2-3 kali saya doa, tapi sudah saya lupakan. Hari Rabu sore, saya dapat telepon. Pak Sudarma, iya. Maret tahun lalu ada tiket, iya. Pak, ini ada kabar baru Pak. Tidak geser tujuan, tapi bisa refund. Hore! Hari Selasanya atau sehari sebelum itu, saya diingatkan Tuhan, saya telepon panitia NACC. Pak, Januari ada rencana apa Pak? Ini. Ada plottingnya, kalau tidak salah 5 poin yang mau dikerjakan. Puji Tuhan. Saya doakan Pak, itu bisa terjadi. Pak, kalau boleh Pak, pengen tahu saldonya piro. Oh boleh Pak, nanti saya telepon Bu Tina atau Pak Rudi. Ya, terus selang berapa jam masuk WA, saldonya sekian. Batinku, ya, apa arti semua ini ya? Ternyata setelah saya telepon NACC, dapat berita baru dari SQ bisa refund. Hari Kamis kemarin, Kamis atau Jumat, masuk refund itu. 3 tiket, Sabtu pagi, langsung semuanya saya transfer ke NACC.
Karena saya tahu itu bukan untuk saya, itu untuk Tuhan. Yang mengerti setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya pernah bersaksi bagaimana saya diberkati Tuhan dengan tanah di Batu. Nggak pernah terjual, nggak pernah bisa urus itu yang namanya sertifikat. Bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Tapi ketika Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya, dengan cepat ada 1 bulan kemudian. Karena pada waktu itu sudah jelas pemberi warisan pada saya itu menang di PN, menang di PT, menang di MA. Ada 3 kali saya minta laporan polisi untuk eksekusi. Sebelum eksekusi, waktu kita datang ada orang sembayangan, urung, gak jadi lagi. Ya, tapi ketika Tuhan taruh sesuatu ini, yang intinya adalah itu bukan untukmu, tapi untuk gereja. Dan ternyata begitu, ya, lancar semuanya. Dan tanah disediakan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidup menjadi umat yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Doa yang dijawab. Kehidupan bukan lagi untuk diri kita, melainkan untuk Tuhan. Rencana Tuhan, kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Puncaknya saudaraku, akhirnya Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu bila kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kerajaan Allah dan kemuliaan Allah itu di atas segala-galanya. Hidup sebagai murid Tuhan, hidup yang berbuah banyak, hidup siap untuk dimuridkan dan siap untuk memuridkan. Itu puncak daripada apa yang harus kita lakukan untuk kerajaannya, untuk kemuliaannya. Ya, dengar baik-baik ini. Karena inilah yang Tuhan kehendaki. Inilah Tuhan, tujuan Tuhan memanggil saudara dan saya untuk saudara hidup dalam kerajaannya, for His kingdom and glory, living a legacy. Maka saudaraku, akhirnya, terus poin terakhir, baca 1, 2, 3. Siapkanlah dirimu. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Siapa yang ingin sungguh berbuah dalam hidup? Mari, ayo kita berdoa. Bapa, firman sudah hamba sampaikan. Kiranya Engkau Roh Allah yang tidak terbatas meneguhkan kami, menguatkan kami, memberi power, kekuatan untuk kami melangkah tahap demi tahap. Tuhan, terima kasih. Di masa-masa sukar ini ada sungguh peneguhan demi peneguhan yang telah Engkau sampaikan bagi kami. Ya Tuhan, lanjutkan rencanamu atas hidup kami. Lanjutkan Tuhan. Karena Engkau mengetahui, Engkau tidak pernah mengizinkan persoalan itu terjadi dalam hidup kami melebihi dari kekuatan kami. Lanjutkan karyamu. Ya percaya Engkau mendengar seru doa kami. Permuliakanlah namamu dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Mari kami undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita naikkan syafaat kita. Kami ucap syukur Tuhan bahwa firman-Mu Tuhan yang mengajar kami, yang meneguhkan kami Tuhan, untuk kami terus melekat kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan kami naikkan syafaat kami bagi bangsa kami Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Kami minta Tuhan Kau Allah campur tangan berdaulat penuh atas bangsa ini Tuhan. Jika di awal tahun Tuhan kami mendengar ada bencana alam Tuhan,
ada kecelakaan pesawat Tuhan, kami minta Tuhan Kau Allah terus campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan gerejamu di seluruh Indonesia ini Tuhan bangkit menyatakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami berperan aktif Tuhan, menyatakan terang-Mu Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Kami minta Tuhan damai-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Kami terus mendukung Bapak Joko Widodo Tuhan, juga Bapak Kiai Haji Ma'ruf Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemerintahan ini datang dari Engkau Tuhan. Buat proses vaksinasi Tuhan dari COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Tuhan berjalan dengan baik sesuai dengan target-target yang ada Tuhan. Berkati tenaga kesehatan yang ada Tuhan. Mari Bapak, kami percaya provinsi demi provinsi Tuhan, oh kota demi kota, bahkan desa demi desa Tuhan, buat vaksinasi ini Tuhan berjalan dengan baik. Segala perkataan hoax, segala perkataan yang coba merusak Tuhan dari rencana vaksinasi ini, kami mau tolak, hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sepakat mendukung pemerintah Tuhan. Kami percaya Tuhan ini ada rancangan-Mu Tuhan. Berkati TNI Polri, berkati semua jajaran pemerintahan yang ada. Kami terus mendukungnya Tuhan. Kami juga berdoa buat Kota Malang Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kedamaian, keamanan, ketentraman buat Kota Malang Tuhan. Nyatakan kasih-Mu buat Kota Malang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja Diaspora Sejahtera Caring Ministry Tuhan. Kami percaya Tuhan di sini kami berakar, bertumbuh Tuhan, menikmati kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Berkati Bapak Gembala senior kami Bapak Sudi Dharma dalam tangan kasih-Mu. Berkati Bapak Erlangga Dharma Tuhan sebagai wakil gembala Tuhan. Urapi dengan urapan-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Berkati seluruh pejabat gereja, berkati seluruh staf gereja yang ada, diakon-diakones Tuhan, aktivis yang ada Tuhan. Kami sepakat Tuhan mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Terus Tuhan biarlah kemuliaan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah semua program-program yang ada Tuhan di gereja ini Tuhan terus berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua ibadah yang ada, juga yang streaming Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di rumah-rumah Tuhan. Kau hadir memberkati mereka yang sedang lemah iman Tuhan, Kau beri kekuatan. Mereka yang sakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Yang di rumah-rumah Tuhan, mendengarkan streaming juga, yang mendengarkan radio Sejahtera FM juga Tuhan, Kau lawat Tuhan dengan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau berikan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan kami Kau Allah yang memberkati berkali-kali lipat Tuhan. Baik yang melalui amplop di tempat ini secara ragawi juga online Tuhan. Kau Allah memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami dan kami mau mengakhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan atas kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, sampailah kami pada penghujung acara ibadah pada saat ini Tuhan.
kami mengucap syukur Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema dan kekuatan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kembali kami akan beraktivitas kembali. Berkati mereka semua, berkati kami semua Tuhan, berkati yang bekerja Tuhan, berkati di dalam pekerjaannya, yang menjalankan bisnisnya Kau berkati di dalam bisnisnya, yang studi Tuhan Kau berkati di dalam studinya menjadi anak yang pandai, anak yang cerdas, dan pada akhirnya mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat jemaat yang sakit Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan Tuhan. Kami yakin dan percaya mujizat-Mu Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Yang berbeban berat Tuhan, Kau berikan kelegaan. Yang menghadapi pintu-pintu yang tertutup Tuhan, Kau bukakan Tuhan pintu itu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Diaspora Sejahtera, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah Raya Minggu 17 Januari 2021. Kami dari tim Multimedia telah menyiapkan beberapa informasi untuk kita semua. Berikut informasinya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengikuti Worship Night Rabu 20 Januari 2021 pukul 19 atau jam 7 malam. Dan juga doa malam di hari Kamis di jam yang sama. Jemaat Tuhan dapat mengikuti melalui YouTube channel, Facebook, dan Radio Sejahtera 107,3 FM. Di setiap hari Sabtu kita ada 2 kegiatan ibadah, yaitu ibadah doa puasa pukul 10 pagi. Jemaat Tuhan bisa mengikuti secara online melalui YouTube channel dan Radio Sejahtera 107,3 FM. Juga ibadah Diaspora Generation, jemaat Tuhan bisa mengikuti secara ragawi atau melalui online pukul 17 atau 5 sore melalui YouTube channel dan Radio Sejahtera 107,3 FM. Bagi jemaat Tuhan yang akan mengikuti ibadah secara ragawi, bisa mendaftarkan diri melalui scan barcode di SCM Call Center dan Radio Sejahtera FM. Itulah informasi-informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menjalankan 5M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.